Kembali lagi di Deep Channel. Tadi aku bilang background dulu. Oke, sebelum mulai acaranya kita kayaknya perkenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Wardah dari Desain Interior 19 ISI Surakarta. Kenalin, nama aku Rahmaulia Habibah dari Desain Interior Angkatan 2020 ISI Surakarta. Oke, dan kita hari ini kedatangan narasumber istimewa nih yang pandai di bidang, ya bisa dilihat lah, bisa dilihat sendiri kayak gimana. Silakan Mas, dikenalin dulu namanya. Aku? Iya. Oke, nama aku Adi Suwito, teman-teman biasa panggil Wito. Asal. Asal dari mana? Asal dari rahim ibu. Oh. Angkatan dong. Berapa ya? Aku 2018 kayaknya tuh. Siap. Pas ya, alhamdulillah 19 sama 20 nih. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan. Ngomong-ngomong, lagi sibuk apa sih Mas sekarang? Sibuk. Lumayan sibuk banget ya. Wih, Sibuk. orang sibuk guys. Sibuk gak ngapa-ngapain. Jokes mawang guys, jokes mawang. Ya itu sih. Sibuk gak ngapa-ngapain, siap. Kalau boleh tahu nih Kak, kenapa milih jurusan desain interior? Ngapa jurusan interior? Sebenarnya aku basic tuh di seni rupa murni. Basic di seni rupa murni, tapi ada kekurangan dari pihak sekolah waktu itu. Oh, Iya, karena tinggal di desa, pemahaman tentang seni rupa murni ke depannya itu seperti apa kan belum pada begitu memahami. Jadi diarahkan ke yang lain yang sekiranya berkaitan dengan potensiku. Kan sebenarnya kan dari SMA itu menyuruh anak-anaknya mengembangkan potensi terus baru disalurin ke kampus. Tapi itu nggak langsung desain interior. Diajarin kemana dulu tuh? Gimana dulu tuh? Apa ya? Grafis. Oh, Tapi aku yang nolak. Tetap ambil seni rupa murni. iya. Tuh, ambil seni rupa murni, daftar di ISI. Tapi aku selipin desain interior. Tapi tak logir akhirnya. Desain interior bidang pertama. Dan itu aku nggak tahu desain interior itu apa. Amit aja. Berarti Kakak baru tahu desain interior. Nah, kenapa Kakak milih ISI Surakarta? Kenapa di Surakarta? Yang tadi aku bilang basicku seni rupa murni. Jadi kehidupan dari SMP, SMA itu udah terbiasa di lingkungan orang-orang seni. Siap. Inginnya ya hidup di lingkungan orang seni gitu. Makanya aku pilih di ISI. Kalau tanggapan orang tua gimana kan? Yang awal tadi udah jelasin kalau tanggapan itu lebih dari sekolah kan, kayak kakaknya dari sekolah. Kalau orang tua sendiri masuk seni itu ada tekanan nggak atau gimana gitu? Bukan masuk di seni ya. Orang tua itu melarang kuliah. Wih, Iya. Orang tua melarang kuliah. Beliau nyuruh kita masuk di angkatan dulu. Iya. Karena dulu backgroundku juga olahraga ya. Jadi disuruh masuk angkatan, tapi aku nolak masih ingin belajar. Tapi ada ketakutan juga orang tua itu ketika aku ngambil seni itu takut kalau anaknya itu agak oke. Biasanya kan seni dicapin gitu ya. Jadi apalagi laki-laki. Undangannya kan agak itulah. Terus culture shock apa yang Kakak alami saat awal-awal perkuliahan? Kalau culture shock untuk culture ya sebenarnya nggak ada karena dari SMP SMA aku udah terbiasa dengan lingkungan seni. Tapi untuk kehidupan perkuliahan yang bikin aku shock. Kita kan sekolah itu dari kampung, SMA aku dari desa, masuk ke perguruan tinggi yang notabene negeri. Ternyata namanya kuliah itu padat, tiap hari itu tugas gitu. Ya itu sih shock culture-nya. Susah. Ternyata biasanya tadinya pemalas terus suruh belajar itu kan kaget. Iya. Kalau kultur shock di daerah kan beda kan, pasti Lampung sama Solo beda. Itu apa tuh? Justru lebih mudah ya. Oke, lebih mudah
gitu daripada itu. Karena di sini notabene orangnya ramah. Wis iya, Jawa dong. Sebagai orang Jawa nih udah kewajiban bersikap ramah itu. Ramah. Kalau mau cerita sedikit, kenapa aku bisa bilang ramah? Aku tuh pertaruhan ke sini. Pertaruhan. Jadi kita nggak diizinin kuliah, ditantang. Kalau kamu mau pergi, mau kuliah di luar sana, silakan berangkat sendiri. Oh. Aku 18 tahun hidup nggak pernah nyebrang, nggak pernah keluar. Wis. Jadi modal nekat, nyebrang sendiri, sampai sini sendiri, cari kos sendiri, Wis. terus kuliah sendiri. Alhamdulillah tapi ya bisa. Nah itu terus langsung ketemu untuk orang pertama itu, ketemu orang yang ramah banget. Nah itu makanya aku bisa bilang orang sini tuh ramah-ramah karena aku punya pengalaman untuk dibantulah sama dia. Kalau ini nih ngomong struggle apa aja saja yang pernah dialami di desain interior itu? Kan nggak tahu ya aku tadinya. Iya. Nggak tahu. Sama mungkin sama teman-teman lain yang lulusan SMA khususnya. Sulit ya. Kita kan niat masuk kampus isi untuk mengurangi kegiatan belajar ya. Jujur aja. Iya. Tapi ternyata masuk desain interior ya kena perangkap juga. Benar. Hitung-hitungan ya. Bener banget, terus aku juga gitu kan awal-awal kayak masuk kuliah ini cuma gambar gitu, ternyata masih aja tuh kayak hitung-hitungan gitu masih ternyata. Dan yang lebih nggak bisa dipikirin tuh di desain interior tuh kita suruh belajar memahami orang lain. Wis. Ya. Benar. Sedangkan biasanya kita memahami diri sendiri aja belum sanggup, kok suruh memahami orang lain gitu loh. Benar. Terus Kak, kalau boleh tahu nih, pengalaman apa yang nggak bisa dilupain jadi mahasiswa isi Surakarta? Setiap tahunnya, setiap waktu itu pasti punya pengalaman. Karena aku masih menempuh pendidikan di sini, aku belum bisa bilang apa pengalaman paling menarik. Oh, Mungkin tahun depan atau semester depan tuh ada pengalaman Iya, yang lebih. karena masih dijalanin ya jadi kayak Belum ada. lihat aja dulu ke depan gitu. Kalau ekspektasi masuk jurusan desain interior gimana nih? Ekspektasi ya? Aduh, itu luar ekspektasi. Ya bilangin, tadi aku bilang background gue tuh seni rupa murah. Bayangin dengan desain interior tuh kan kayak bumi dan langit, sangat beda. Mulai dari lifestyle, cara berpikir, Iya, itu iya. beda banget. Jadi kan di luar ekspektasi. Untuk pandangan ke depan tuh, aku aja masuk desain interior aja kayak nggak habis pikir, apalagi memandangin ke depan mau jadi apa gitu, aku belum bisa. Bayangin, ikut aja alur. Oke, siap. Kakak ada tertarik dengan gaya desain interior tertentu nggak? Untuk saat ini aku masih menjajah ini. Oke. Semua masih dicoba karena kita nggak bakal bisa tahu ya nyamannya kita di mana. Karena tapi lebih bagus semester 5 itu kamu udah bisa tahu kesukaanmu tuh di. Oke, berarti harus ada waktunya, harus tahu gitu kan. Jadi kamu bisa lebih memperdalam itu bagus. Oke. Kalau disuruh milih tuh rumah tinggal, interior bangunan publik atau panggung? Rumah tinggal. Oke, alasannya nih kenapa? Secara nggak langsung rumah tinggal tuh kompleks banget permasalahan. Gimana kita memperhatikan kehidupan orang yang udah pasti jalanin setiap tahunnya, setiap waktu, setiap jam, setiap menit, detiknya di rumah. Walaupun hanya sebagian dari harinya dihabisin di rumah. Jadi biasanya apalagi di work from home kayak gini kan kebutuhan semakin banyak di rumah. Semakin seru lagi. Iya. Benar juga sih. Nah, ngomong-ngomong ini kan bisa dilihat sendiri nih, lagi suka skate saya. Kenapa milih skate gitu kan? Sekarang tuh udah era digital gitu kan, udah pasti render, orang gitu skate masih penting nggak sih skate? Untuk awal ya, pertanyaan awal kenapa suka skate? Dulu karena keadaan. Awal masuk kuliah, masuk ke semester 3 itu kita udah dapat interior rumah tinggal. Itu teman-teman udah mulai dikenalin dengan software-software di komputer. Berhubungan saya profilnya bukan dari orang yang punya, jadi mengakali lah.
gimana caranya kamu tetap bisa gimana ya, bisa tetap oke hasilnya dengan fasilitas yang terbatas. Siap. Kalau boleh tahu nih Kak, alat-alat apa sih yang Kakak gunain sampai bisa ciptain gambar sebagus ini? Sekeren ini. Sekeren ini. Dulu ada yang pernah bilang, alatmu itu gimana? Alatmu itu mempengaruhi hasil yang kamu buat. Oh. Dulu ya. ada yang pernah bilang Dulu. seperti itu. Tapi aku menolak itu. Dan Yes. sampai sekarang masih memegang. Ibarat ngomong, aku pakai alat seadanya. Pen yang 1500 sama standar Tekno itu aku pakai sampai sekarang. Drawing pen pun aku masih pakai. Micron enggak kayaknya drawing pen. Aku meminimalisir dana ya. Aku coloring aja pakai cat air, dan cat airnya aja bonus waktu itu. Isi bimbel kita kasih bonus watercolor, itu aku masih pakai sampai sekarang. Dan kertasnya, karena biasanya orang pakai watercolor paper. Iya, ada kertas khusus kan. Dan aku pakai sketchbook. Oh. Watercolor paper. Ya susah. Tapi kan kayak ngelihat dari karyanya ini kayak kalau aku ngeliat pribadi tuh ya kayak ini tuh kayak gunain water yang kertas anti air itu kayak kalau pas bilang gitu kayak nggak ada bedanya gitu. Harusnya kan kayak ada bedanya gitu kan. Cara ngakalannya tuh gimana gitu? Aku selalu nyampein ini kata-kata ini. Jadi orang bisa tuh karena terbiasa. Wih. Jadi harus dibiasain dulu. Pasti tetap gagal awalnya. Hmm. Pasti itu. Dari situ kan kita belajar. Itu sih. Bisa karena terbiasa. Karena emang kayak berat gitu kan kayak kalau aku yang awal itu kan nggak pakai kertas yang ada air gitu terus pasti lubang kah Ya, atau apa gitu. Tapi kalau dilihat dari karyanya ini kayak ini gunanya kayak gini kertas watercolor. Gak kelihatan pakai sketchbook jadinya. Ini bisa dilihat teman-teman nih karyanya nih bisa PC nanti. Ngapain? Buat diajarin lah, buat ngajarin ini. Kayaknya kan ini karya kalau ngeliat sih terbaik-baik semua nih ya kalau lama juga lihat ini Iya, semua ini terbaik. Keren sih. Kalau boleh tahu nih Kak, karya terbaik mana nih menurut Kak Wito dari semua yang ada Semua di yang sini? ada di sini nih. Kalau terbaik sih aku nggak bisa bilang. Mungkin yang punya memori itu ya. Ois. Siap. Yang mana tuh? Yang apa ya? Yang atas. Oke. Aku bilang, paling pojok atas kiri. Oh, Yes. oke. Bisa dilihat Jadi, teman-teman. Kenapa tuh bisa di train kan? Kenapanya? Kenapa itu? Pasti ada lah kan memorable nih. Pasti Pasti ada alasannya nih. Pasti alasannya cukup. Instagram itu suka hanya nge-direct message orang-orang luar mengapresiasi. Terus waktu itu biasanya tuh hanya mengapresiasi terus ngajak ngobrol aja biasanya. Terus 2 bulan lalu ada yang DM, ada yang ngomong saya tertarik dengan gayanya, terus mau ngajak bekerja sama, ada yang memvisualiskan desain saya. Widih. Keren ya Kak. Thanks. Kalau boleh tahu dari mana tuh? Kalau boleh tahu dari mana tuh? Luar. Oh, jadi orang luar guys, Oke. orang Orang luar. luar ya. Jadi jangan ragu ya buat upload karya di Instagram. Siapa tahu kayak Kak Wito ini gitu. Kan tadi kan udah bilang kayak dia tertarik sama gayanya gitu kan. Mungkin bisa diceritain kayak Kak Wito gambar itu kayak gunain gaya apa, terus kenapa bikin ruang ini gitu. Aku juga masih bingung ya. Banyak yang bilang punya ciri khas katanya. Oke. Bisa bedain punya aku mana, punya orang lain tuh mana katanya. Tapi aku sendiri bingung. Dan ternyata aku cari-cari yang membedakan punya aku dari punya orang lain konsisten dengan ketegasan garis. Wis. Tegasan guys. Ketegasan garis itu aja sih, ketegasan garis. Karena banyak sketcher itu memperlihatkan warnanya banyak, ya bagus. Cuma yang membedakan itu tadi punya aku memperlihatkan garisnya, bukan warnanya. Ya, siap. Makanya aku pertegas-tegas garisnya biasanya. Aku kasih outline biar tegas lagi garis, tetap garis lurus. Jadi kan
Gambar kan kalau betul ruang apa sih? Ruang dinner ya, ruang apa? Dinding kan. Nah, Yang mana? yang Oh, yang yang terbaik, yang terbaik tuh. Asli ya pikirnya udah ya ini. Mungkin karyanya kita udahin dulu ya kak. Oh, Pembahasan boleh. tentang Oke, karya. oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke pembahasan. Bisa mungkin kakak menjelaskan apa itu sketsa ilegal? Nah kan suka skate nih, terus kata ngomong Kak ini juga admin dari sketsa ilegal guys. Jadi bisa dijelasin awal mula sketsa ilegal dimulai, terus kenapa pakai nama sketsa ilegal gitu. Dulu awal mulanya sketsa ilegal itu foundernya teman-teman 17 angkatan 17. Jadi teman-teman yang hobinya skate, gambar, sketsa, keluar gitu, membuatlah komunitas dan dimasukin ke lewat bimbingan ini. Dari situ masuk ke 2018 kita ambil alih. Sebenarnya tuh tujuan sketsa ilegal, kenapa harus sketsa ilegal dan kenapa hanya mahasiswa interior aja yang boleh gabung? Kenapa Aku betul kalau hanya itu yang balik paling ya. Kenapa di situ? Karena emang tujuan kita tuh tegas dari awal. Kita tuh mau mengarahkan teman-teman biar gak kejeblos ke seni rupa murni. Dalam gambar. Makanya kita masukin unsur-unsur ya, terutama mempertegas lagi apa sih ciri khas dari desain interior kalau gambar. Itu kita punya visi itu. Terus kenapa namanya sketsa ilegal itu? Dulu 2018 awal kita suka ngecat di gedung-gedung tua tanpa perizinan. Iya, tanpa perizinan kita ngecat asik, terus disamperin mas apa? Nggak boleh, harus izin dulu. Nah itu asal mula namanya ilegal. Ilegal. Semenjak itu kita nggak pernah izin, ya tetap gitu aja. Tetap kita sekarang. Tetap ilegal ya? Tetap ilegal. Sketsa ilegal. Di mana tuh waktu itu? Pertama kali ditegur. Pertama kali itu di mana ya? Ini stasiun Jebres. Oh, Jebres. Jebres. Oke. Aku nggak boleh ternyata baru tahu. Akhirnya bangunan publik biasa ya. Sekarang itu stasiun kan, itu masuk ke area tunggunya atau hanya di luar gitu waktu itu? Dulu sebenarnya masih di area parkir loh. Jadi Nggak ganggu banget. Nggak ganggu sih sebenarnya kalau juga dia. ada rame. Kenapa ini katanya? Mungkin banyak mungkin. Berapa orang kira-kira waktu itu? 3 orang. Tiga orang loh, 3 Tiga orang. orang ya? Aku harus banyak belajar. Boleh itu loh. 3 orang, terus bukan tempat yang khusus juga kan? Iya, tapi nggak boleh Tapi ya. nggak boleh. Katanya ambil foto juga nggak boleh. Iya. Iya. Oh baru tahu. Ambil foto pun nggak boleh. Oh berarti kalau misal kita foto-foto terus tuh kita. Bangunan, bukan foto diri. Oh. Oke, Oke, betul, betul benar. banget. Berarti kalau mau nih ya nyinggung fotografer itu kan, fotografer berarti harus ada izin juga ya sebesar yang foto. Sebenarnya nggak sulit ya izin. Datang ke pengurus, kita ngisi form, udah itu izin. Tapi waktu itu emang lagi nggak tahu ya kak. Sebenarnya Harus tahu izin. sesudah-sudahnya. Tahu Sudah, tapi sudah, alasannya. sudah. Ya ribet Oke, mungkin oke. mungkin ribet aja kan kita cuma kayak gitu aja kan. Kita kan ilegal gitu. Oke. Awal mula dulu berapa orang sih? Awal mula sketsa ilegal itu? Gak sampai 10 sih. Angkatan 18 itu cuma sendiri, lainnya 17. Lainnya 17. Kita gerak, iseng-iseng kalau sore, setiap Sabtu sore keliling Solo. Kayak ya kadang diundang juga keluar ke Jogja segala macam. Kayak dan kemudian ada panggilan lagi di pusat, Isala namanya. Ini sketsa Solo, bagian Solo. Join lah di Isala. Udah gitu sih. Oh, iya, siap. Oke, kayak ini pertanyaan terakhir nih. Alhamdulillah. Harapan sketsa ilegal ke depannya nih, apa nih? Aku harapan nggak muluk-muluk ya. Apa tuh? Untuk sekarang ada yang ngajuin diri buat ngurus, mau aku. Mungkin Kak Rahma siap. Gak susah ya karena kita kan nggak formal. Kita nggak formal, kita juga nggak ngambil uang dari kampus. Iya. Jadi kan kita bebas. Cuma ada acara aja. Asik-asik kan. Jadi harapannya
ada pengganti lah, ada. Jangan terputus lah. Jangan terputus. Siap. Udah 3 periode ini. Oke. Untuk segmen selanjutnya sebenarnya kita bisa masuk ke segmen pernah nggak pernah. Oke. Jadi aturan itu kita ngajuin pertanyaan, terus Kak Wito bisa pilih angkatin pernah atau nggak pernah, gitu. dan alasannya juga alasan. Iya. Ya sedikit kenapa bilang pernah gitu aja. Ini nggak jujur nggak apa-apa kan? Oh iya. Harus jujur dong, harus jujur. Oke. Pertanyaan pertama nih. Pernah nggak? Enggak. Belum. Deketin adik tingkat nih. Ya Oke, Allah. boleh ya. Oh ya. Oke. Pernah nggak deketin adik tingkat? Pernah. Oke. Kayaknya semua orang deh. Iya. Kayaknya semua orang tuh Normal ya, pernah deketin adik tingkat, harus sih kayaknya. Harus. Kenapa Nggak harus sih. Tapi kan supaya ada relasi gitu kan, supaya dia harus deketin adik tingkat. Deketin yang dalam arti positif lah, deketin. Terus pernah nggak jokiin tugas temen nih? Bisa tolong dilihatin ke kamera? Logonya dilihatin ke kamera. Wah, yes, pernah. Pernah. Bau-bau anak ambis ya. Jokiin tugas temen. Jokiin tugas teman guys. Bukan habis. Perlu duit. Alasan utama banyak orang menjadi tugas tuh gara-gara butuh duit sebenarnya. Karena dia juga ngerasa aku mampu nih, kenapa enggak kita kasih duit, kenapa enggak gitu kan. Daripada nggak makan ya kak. Ini jokiin. Oke, ngomongin makan nih. Pernah nggak makan nggak bayar? Nggak Weh. Nggak Bayar terus berarti. bayar terus. Bayar terus atau dibayarin sih? Enggak, biasanya aku makan numpang di kontrakan orang. Kemarin berarti dibayarin. Oke. Terus pernah nggak cilok sama temen sangkatan? Temen seangkatan nggak sih lo guys? Kayaknya sih dicurigai sih kayaknya sih. Oke, selanjutnya pernah nggak kepikiran pengen ngebubarin komunitas sketsa ilegal? Nggak pernah. Bagus. Karena kan tadi udah dijelasin sedikit kan, dia pengen Kawitonya itu pengen terus ada. Gitu. Terus. Nah. Pernah nggak kak telat ngumpulin tugas? Kayaknya Kayak semuanya semua pernah. orang pernah deh kalau Semua ngumpulin pernah. tugas tuh. Kayaknya semua orang pernah sih. Ini pertanyaannya lumayan ini nih. Pernah nggak plagiat tugas orang lain? Tugas orang lain. Tugas orang lain. Bukan karya orang lain. Karya orang lain mungkin Mungkin bisa juga dimasukin bisa. tugas juga kan? Pernah. Oke. ATM kan, pasti ATM lah. Amati, tiru, modifikasi. Ya. Kreativitas. Kreativitas. Oke. Pernah nggak ngomongin dosen gitu kak? Pernah. Kayaknya semua mahasiswa ngomongin dosen deh. Pak dosen, mohon maaf, Bu dosen ya, mohon maaf. Sering pernah ngomongin bayangin. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak pipis di kolam renang? Oke. Masalahnya satu. Apa tuh? Gak pernah kolam renang. Kalau aku ganti orangnya, pernah nggak pipis di sungai? Baru ini pernah. Oke. Salah itu. Salah. Nah kan tadi kakak pernah jokiin tugas temen nih. Ya. Pernah nggak ngejokiin tugas temen tapi dibayarnya murah? Nggak dibayar. Gak dibayar. Waduh, nggak dibayar. Jadi Dia bukan aman apa aja guys. Kita yang nolak sih. Oh, oke. Katanya butuh duit, gimana sih? Mungkin baik temennya. Katanya butuh duit. Jadi lebih baik berteman aja sama Vito guys. Siapa tahu Jokiin tugas. Bentar sekali. Oke. Pertanyaan selanjutnya,
Pernah nggak telat berangkat ke kampus karena bangun kesiangan? Ada kejadian seru. Gimana tuh, gimana? Waktu itu semester 1 itu UAS. Puas lah. UAS semester setengah 8 UAS itu dulu offline. Dan dulu dosennya yang jaga lumayan serem. Patut Jangan. diomongin ini. Jangan. Di segmen selanjutnya kayaknya Iya, diomongin iya. ini. Itu aku datang setengah 10. Wih, Setengah 8 aku Setengah datang 10. setengah 10. Wah 2 jam. Waduh. Itu karena malamnya nggak tidurnya subuh. Oh. Tidur lanjut sampai siang. Iya. Oh. Bangun baru ingat kan UAS. Ini Puas. masuk nggak waktu itu? Izinnya. Oh, bagus berarti itu saya nggak jadi diomongin guys, mohon maaf. Saya masih semester 3, mohon maaf. Oke, Pernah lanjut. nggak kak bolos kelas offline atau online? Sering. Bolos kelas. Kayaknya kalau offline kayaknya agak ini ya. Kalau online sih bisa kali bolos-bolos dikit gitu kalau online. Nggak patut, nggak boleh gitu deh kalau gitu. Kalau online kayaknya bolos terus. Yang penting tegas ngomong. Oh iya benar benar. Tugas, Tapi guys. itu tetap ada, tetap jalan. Oke, teman selanjutnya pernah nggak sebel ke teman seangkatan? Oh ini jawaban aman apa gimana nih? Oke, enggak. Jadi jawabannya enggak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Aku yang nanya lagi ya. Pernah nggak pakai celana pendek ke kampus? Enggak lah. Oke, enggak dong. Karena aturannya di kampus, aturan di kampus tuh nggak boleh guys. Jadi buat kalian yang belum tahu tuh, kalau di kampus tuh pakaian harus tetap formal gitu, nggak boleh pakai celana pendek, terus nggak boleh pakai kaos gitu kan. Tapi kalau daleman masih pakai outer gini nggak masalah. Enggak boleh pakai kaos ya. Selanjutnya nih kak, pernah nggak dikasih kembalian permen atau gorengan di kantin? Bu Endang. Bu Endang sih. Mohon maaf. Nggak pernah offline. Nggak apa-apa ya. Jadi Sensitif sekali. Bu Endang, terima kasih. Bu Endang salam kenal. Kita belum Angkatan ketemu. 20 Bu Endang, jadi belum pernah ketemu. Pernah nggak mas? Enggak. Oke, pernah. Oke, ini pertanyaannya agak gimana gitu ya. Pernah nggak merasa nggak adil sama penilaian dosen? Merasa enggak adil. Waduh, Jelas. nggak adil. Siapa tuh? Siapa tuh? Mohon maaf ibu bapak, tolong yang adil ya dalam menilai. Selanjutnya pernah nggak kak ngutang di kantin? Nggak pernah. Wih. Waduh. Karena duitnya banyak guys, hasil jokian. Oh iya. Sekian ya. Hasil jokian, duitnya banyak. Enggak pernah ngutang di kantin. Di luar kantin. Ngutang di temennya suruh bayarin. Oke. Ide bagus, jadi kayak yang dapat kesan sama guru bukan dia, temennya gitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak tidur di kelas, offline atau online? Maksudnya bisa di offline atau di online gitu? Kalau di offline dulu lah, pernah tidur di kelas offline? Offline. Offline. Oh, Nggak nah pernah. kalau pernah Kalau nggak online. tidur di kelas online? Bukan enggak pernah. Enggak masuk kelas terus tidur. Iya. Gak masuk habis tidur. Oke. Jangan ditiru ya guys. Soalnya kalau kelas tuh kalau online harus off cam guys, menghargai dosen gimana sih? On cam. On cam. Harus maaf, on cam, guys. Oke. Pernah nggak ngerasa putus asa sama tugas-tugas kuliah kak? Gak pernah. Wih. Aduh. Motivasi. Oke dia bagus, gak bagus asa sebenarnya tuh. Gak putus asa. Oke, pertanyaan selanjutnya, pernah nggak jatuh atau kepleset di tempat umum? Pernah. Pernah. Kayaknya semua orang pernah deh jatuh atau kepleset di tempat umum. Kayaknya semua orang pernah. Boleh diceritain Boleh nggak? ceritain nggak di situ? Kenapa tuh bisa jatuh di tempat umum?
korban ya, bukan Oke, jatuh. korban. Oh, korban. Di Selamat Riyadi di jalan. Selamat terjadi Selamat lumayan terjadi gede ya. rame ya. Iya, Lumayan rame. rame ya. Jangan besar gitu. Di bonceng. Bonceng. Jatuh. Jatuh. Oke. Bonceng yang nyetir jatuh nggak? Yang nyetir jatuh. Oh. Pertanyaan terakhir nih kak, pernah nggak sih kakak ada di dalam hubungan yang toksik? Toxic. Toxic relationship. Berat nih, panas. Pertanyaan. Pernah nggak ada Pernah, di Kak. hubungan toksik? Nah, Pernah. Iya. Aduh. Pernah nggak berada di hubungan toksik? Nggak pernah. Pernah nggak di hubungan toksik? Kayak ini gimana gitu ya? Oke, langsung kita saja. kayaknya kamu yang toxic. Enggak. Oke. Makasih buat Kak Kak Wito. Wito telah Iya. jadi Nah, berbagi sudah. pengalaman juga, terus ngasih tips-tips juga buat kita cara kuliah yang baik, cara nyari uang yang baik, cara berteman yang baik, cara berteman yang baik kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.